Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa bertatap muka belajar bersama di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju jalan yang terang benderang dengan ad-dinul Islam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman hebatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu Hani Mas Ada selaku Kepala TK Muslimat 1 Ponorogo yang sudah mensupport saya selaku CGB Angkatan 9 dan memberikan dukungan penuh dan mengerahkan segala kekuatannya untuk mensukseskan acara kita hari ini. Terima kasih kepada Bu Hani, dan tak lupa pula kepada teman-teman hebat saya yang selalu mendukung dengan sepenuh hati, Pak Agus, Bu Aca, Bu Lia, Bu Arfa, dan semuanya, Bu Lis, Bu Lia, Bu Vivi, Bu Titin, Bu Neti, dan semuanya, Bu Vita, Bu Dian, Bu Dekris, Bu Hestri, dan Bu Siti Rahma. Luar biasa untuk hari ini. Bapak Ibu hadirnya dirahmati Allah, teman-temanku yang luar biasa, hari ini kita akan belajar bersama. Hari ini saya mulai berbagi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Hari ini saya mengadakan diseminasi, istilahnya seperti itu kalau di CGP ya Bapak Ibu. Semoga nanti semuanya menular bakalan melakukan diseminasi seperti saya. Oke? Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meridhoi, melancarkan dan memudahkan apa yang kita lakukan saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang luar biasa, ini judulnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tahapan ini harus dilakukan oleh CGP sebagai penutup dari modul 1 gitu ya. Sebelum kita membuat aksi nyata, kita harus membuat terlebih dahulu, melakukan terlebih dahulu apa yang namanya restitusi, segitiga restitusi di dalam kelas kita. Jadi next aja. Jadi saya sudah melakukannya di dalam kelas. Kemudian hari ini kita sampaikan ilmu itu, menyebarkan pemahaman ilmu itu kepada saudara, kepada teman-teman hebatku semuanya. Di dalam konsep utama modul budaya positif itu terdapat 7, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu paradigma perubahan baru? Nah, hari ini kita sudah mulai melakukan pembelajaran dengan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pelajaran terdiferensiasi itu sebenarnya satu topik itu dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Contoh konkretnya sebenarnya kita sudah ya Bu, tapi contoh konkretnya seperti ini. Hari ini kita temanya adalah buah-buahan, buah apel, umpama gitu. Kita ambil satu tema topiknya buah apel. Anak-anak siapa yang tahu buah apel? Siapa yang suka mewarnai? Saya Bu, dikumpulkan dengan anak yang suka mewarnai. Seperti itu idealnya. Siapa yang sudah pandai menulis
buah apel. Siapa yang dilanjutkan dengan yang kedua yaitu disiplin positif. Kira-kira apa disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu kegiatan tanpa imbalan, sesuatu perilaku tanpa imbalan atau penghargaan yang biasa kita kenal dengan reward, ancaman atau hukuman. Jadi anak-anak itu melakukan segala sesuatu itu atas kesadaran diri sendiri. Oh gak karena aku nanti dikasih bintang, datang pagi-pagi banget biar apa, dapat bintang, nanti pas keduluan temannya anaknya jadi rewel. Seperti itu, aduh, lah kenapa ini rewel bun? Karena tadi itu ibu keduluan, pinginnya juara 1 biar dapat bintang. Karena terbiasa kalau juara 1 itu nanti dapat bintang. Jadi ketika anak itu tidak mendapat bintang, dia akan merasa sedih sekali dan merasa hari ini benar-benar apa? Wah, gak juara deh aku. Otomatis ke bawah sampai siang-siangnya anak itu akan bad mood. Biasanya seperti itu yang saya alami gitu ya Bu. Next. Selanjutnya oleh Bapak pelopor kita, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan, ini bahasanya mirip Malaysia gitu ya, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi ketika ada suatu kemerdekaan, ada kebebasan, disitulah harus ada suatu aturan agar kebebasan itu tidak menjadi sesuatu hal yang kebablasan seperti itu. Jadi ketika ada suatu kelonggaran, ada suatu kebebasan, maka harus ada aturan-aturan yang harus diterapkan dan harus dipatuhi sehingga bisa mengontrol diri kita untuk melakukan segala sesuatu itu atas kesadaran diri. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Seperti kita tahu, kita sama-sama manusia, makhluk Allah yang luar biasa, khalifah di bumi. Jadi kita memiliki kebutuhan, masing-masing manusia sama, memiliki kebutuhan yang sama, yaitu yang satu bertahan hidup. Apa bertahan hidup? Survival, yaitu bertahan hidup bagaimana kita bisa tetap survive dalam setiap apapun yang kita hadapi. Kita tetap bisa menjadi orang yang kuat dan tangguh. Apa yang harus kita lakukan? Ya seperti itu, kita harus tetap bertahan hidup dan menjadi yang lebih baik. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima dimanapun kita berada. Di rumah penuh dengan kasih sayang, di sekolah penuh dengan kasih sayang, bersama lingkungan teman-teman penuh dengan kasih sayang. Tidak ada yang membuli kita, tidak ada yang nyuekin kita, tidak ada yang sehingga membuat kita itu menjadi orang yang minder. Jadi dimanapun kita berada, semua orang bisa menerima kita dengan lapang dada, bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya, tanpa tebeng aling-aling kayak gitu, tanpa maksud tertentu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Setiap orang pingin rasanya bisa menguasai sesuatu gitu, bisa ini, bisa itu, bisa melakukan banyak hal. Jadi penguasaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Semua orang tidak ingin hidupnya dikekang, hidupnya diatur gitu. Sehingga kalau tadi peraturan adalah mengatur segala sesuatu, otomatis harus ada kesadaran dari sendiri. Dan ini kalau kebebasan harus ada aturan, sehingga kalau kebebasan itu dibiarkan saja seperti yang tadi saya katakan akan kebablasan karena tidak ada aturan. Karena semua orang tuh pinginnya hidupnya bebas tanpa hambatan, merdeka, tidak ada yang ngatur dirinya. Seperti itu. Yang tiga, kesenangan atau kebahagiaan. Siapa sih yang nggak pingin senang? Dimanapun berada pinginnya hidupnya bahagia. Pokoknya yang penting happy, sama teman-teman ngumpul, sepatu atau senang-senang, yang penting happy. Lupakan sejenak masalah yang ada, lupakan sejarah segala rutinitas tugas yang ada, yang penting saat ini adalah happy. Seperti itu. Karpe manusia itu seperti itu. Jadi kebutuhan dasar kita itu memang ya seperti itu, sama. Nggak ada orang tuh yang pengen terus aku tak menela gitu, dengan temennya rame-rame dia sedih sendiri gitu, nggak ada. Semua adalah pinginnya senang, bahagia hidupnya, dunia akhirat. Selanjutnya
ada 3. Saya mengambil 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Ini sudah diringkas 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi 3 motivasi. Kenapa toh kita itu kok selalu berusaha untuk kayak sekolah, berusaha datang pagi hari, perilaku yang baik, memotivasi perilaku yang baik itu untuk apa? Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangan-jangan nanti kalau pas kesiangan, wah pasti nanti ada sesuatu, ya nggak nyaman, nggak enak karo koncone, seperti itu ya Bu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti yang nggak enak di diri kita, lebih baik kita melakukan sesuatu yang baik, memotivasi diri untuk melakukan hal yang baik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pinginnya seperti itu. Pinginnya seperti itu ya Bu. Kadang-kadang motivasi kita untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Semoga saja kita tidak termasuk yang seperti itu ya. Ini adalah perilaku manusia. Umumnya orang-orang melakukan sesuatu itu seperti itu karena ada sesuatu hal, ikut gerak jalan, orang umur badannya sehat tapi ben sapa ngerti kok dapat dompres anu kulkas ya. Apa sapa ngerti nanti dapat sesuatu, mendapat penghargaan atau dari orang lain. Oke, ya benar. Lagi itu tadi motivasi untuk melakukan menjadi motivasi kita gitu ya. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut baca. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin ini Bu, ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan ada juga sukses nantinya. Yang pertama, identitas gagal itu dikarenakan yang pertama yaitu hukuman, yaitu hukuman bersifat menyakiti, tidak nyaman. Ya kalau konsep disiplin itu. Yang ketiga, murid menjadi takut. Terus yang keempat, agak memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, akhirnya nggak jujur kalau dia melakukan suatu kesalahan. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri, minder nek koncone. Untuk selanjutnya, penghargaan yaitu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian yang terakhir merampas hak menghargai diri. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Restitusi. Konsekuensi yaitu yang pertama penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan kalau konsekuensi itu. Kemudian stimulus respon, murid mematuhi peraturan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nanti di kelanjutannya Bu, ini ya belum baca. Yang kemudian restitusi, yaitu murid kalau restitusi, kalau kita melakukan restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya, ya kalau restitusi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya, murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya yang memegang peran kontrolnya. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi ini ada latihan soalnya itu jadi seperti ini. Yang pertama saya bacakan Bu. Jadi kalau guru ketika ada muridnya yang melakukan suatu kesalahan, kemudian guru itu melakukan seperti ini. Lari mengelilingi lapangan atau berdiri di depan kelas. Kalimat tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi seperti itu. Hukuman, oke. Kita tahan dulu hukuman. Yang kedua yaitu murid memberi hukuman yang diberikan. Dibacakan dulu. Nomor 2, membersihkan
membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Jadi ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, coret-coret semua Mas Yufi Yuban, coret-coret gitu, kemudian bu gurunya Mas ya menyuruhnya membersihkan coretan yang ada di depan tulis, itu merupakan merupakan konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi. Cek, kita tahan dulu. Oke. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Murid diminta untuk murid diminta untuk pos abule. Kita kayak nggak mungkin gitu ya. Tapi ini ben rotok. Soalnya itu murid diminta untuk pos up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Gara-gara nggak maskeran kemudian disuruh push up gitu ya. Hukuman. Cek hukuman. Oke, kita tahan dulu. Untuk selanjutnya yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret saya sedikit welingan ecan kembar atau niku ya. Menggantikan itu loh kertas tugas punya teman-teman dicoret gitu ya. Disuruh menggantikan kertas. Gimana? Hukuman atau konsekuensi? Karena tadi sudah merusak pekerjaan temannya, ayo harusnya dia apa? Digantikan atau itu termasuk konsekuensi apa hukuman. Kemudian selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Saat belajar tidak memperhatikan, kemudian di apa? Hukuman atau konsekuensi? Cek itu. Selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki, maaf ya, bertelanjang kaki gitu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kira-kira apa ini Bu? Hukuman. Dan yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, yaitu 1, 2, 3 cuy. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan termasuk ya hukuman gitu ya. Yang kedua, membersihkan coretan ya toh, yang jadi konsekuensi. Kemudian yang ketiga, hukuman menggantikan kertas, betul tadi. Wah, sudah luar biasa ya. Konsekuensi, berjemur termasuk hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, hukuman. Dan yang terakhir, berdiri di depan kelas, itu juga termasuk hukuman. Berarti alhamdulillah pemahaman kita sudah sampai di situ ya Bu, tentang hukuman dan konsekuensi. Untuk selanjutnya itu yaitu melakukan pendekatan restitusi. Biasa Bu, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini keren, saya juga baru Bu mempelajari ini ya. Jadi selama ini yang kita tahu itu kan kalau anak melakukan suatu kesalahan itu kalau nggak ditegur juga saya rasa kayak nggak menyelesaikan. Tapi pendekatan restitusi ini sangat luar biasa. Nanti di endingnya kita akan mendapatkan wawasan tersebut. Sebentar ya, sedikit-sedikit aja. Jadi ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nanti kita kalau melihat ini baru teorinya, nanti kita melihat yang sudah saya lakukan. Selanjutnya 5 posisi kontrol kita. Sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, merah-merah itu ya Bu. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah
seorang manajer. Kita raba diri kita masing-masing, selama ini kita ada pada posisi apa ya kira-kira? Coba. Pada posisi penghukum itu yang dilakukan guru biasanya gitu ya, termasuk saya gitu. Kalau kita posisinya sebagai posisi penghukum itu biasanya ciri-cirinya orang itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya tuh terlihat banget tuh kalau di SMA gitu ya, kalau ada gurunya menerangkan kemudian tidur-tiduran atau main HP, ngerokok, biasanya tuh kayak gitu. Tapi kalau anak kita insya Allah agak lumrah ya, bukan masih anak-anak kecil gitu ya. Yang selanjutnya membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik, dek kamu ini kudu ini lagi begini, harusnya itu sudah bisa ini loh, kamu ini di rumah kok nggak mau belajar, kamu mama. Nah seperti itu. Jadi itu model-modelnya seperti itu adalah membuat orang merasa bersalah gitu. Selanjutnya teman membuatkan alasan untuk muridnya. Kamu tadi kenapa kok datanya telat? Bangkong toh lah, mencarikan alasannya. Kenapa lo dek? Nonton TV dulu. Kenapa lo nak? Kayaknya itu bahasanya enak, tapi ternyata di sini adalah posisi kita dengan anak itu sebagai seorang teman. Kenapa lo dek? Kenapa lo nak? Kok datanya telat sekali? Kenapa kamu kok malas sekali? Kok nggak mau nulis? Kenapa sakit toh? Nah itu posisi kita berada dalam posisi teman. Kemudian selanjutnya pemantau. Model-modelnya pemantau ini adalah suka menghitung dan mengukur. Ya, dek, coba lihat, Mas ini loh sudah pintar ya, aku sudah bisa berhitung, sudah bisa ini, sudah bisa itu. Kamu harus lebih ini lagi ya, mungkin semangat lagi ya belajarnya, dan pintar kayak Mas Iki. Nah, itu berarti seperti itu posisi kita sebagai seorang guru itu sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jika ada anak yang seumpama telat gitu, ini jam berapa? Kamu yang nganter siapa? Jam berapa? Teman-teman, biasanya berangkatnya jam berapa? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Besok gimana? Besok telat lagi apa betul? Nah, posisi seperti itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Kemudian biasanya hasil dari sikap-sikap seperti itu, dari menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer itu masing-masing sikap ada sendiri. Hasilnya adalah jika seorang guru itu dalam posisi penghukum, anaknya itu akan suka memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong gitu. Jadi menutupi kesalahannya, dia berbohong, tidak bisa, tidak mau jujur karena sudah terlanjur sama guru itu jas gitu, seperti itu ya Bu istilahnya. Kemudian untuk yang membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, hampir mirip. Kemudian yang teman akan ketergantungan karena akhirnya anak itu iya Bu gini, besok akan berusaha seperti itu lagi ketika melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian untuk pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian yang manajer lebih menguatkan pribadi. Manajer ini memang biasanya yang cukup bagus, yang bagus itu posisinya itu manajer semua dari kelima posisi kontrol tadi. Selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau posisi sebagai seorang penghukum, jadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jika membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau yang posisi teman, posisi kontrol sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Selanjutnya yaitu jika posisi sebagai seorang manajer 2 jam, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi ini menjadi orang yang benar-benar tangguh gitu ya Bu. Kalau kita terbiasa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer pada murid kita. Jadi yang terakhir, murid berkata, kalau posisi kita sebagai seorang penghukum, murid kita akan berkata seperti ini. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi deh, marah-marah
marah-marah, saiki marah-marah, setiap ada sesuatu masalah mesti marah-marah gitu. Murid kita akan merasa seperti itu dan ke bawah-bawah ya Bu, seperti itu ya. Untuk sebagai yang kedua tadi pemantau ya Bu aja. Merasa bersalah. Murid kita akan setiap kita tegur dengan kita ingatkan dengan kesalahannya, apa yang harus dikatakan, dia akan cuma berkata, ya Bu, maaf Bu, cuma seperti itu, gitu ya, karena merasa bersalah. Ya Allah, dia ini terus guru piye harus begini, ya kan anak itu terus merasa bersalah banget gitu, wes salah anak itu melakukan suatu kesalahan aja itu sudah takut, sudah merasa sebenarnya Ibu. Terus kita tambahin lagi dengan kata-kata, terus piye ini siapa yang harus membersihkan? Menumpahkan gini terus harus bagaimana Bu Guru ini teman-teman saya repot harus ngelakuin gini. Ya Bu maaf, otomatis anak-anak itu akan seperti itu, dia akan merasa sangat bersalah sekali. Yang ketiga yaitu sebagai seorang teman, saya pikir Bapak atau saya pikir Ibu teman saya ternyata begitu gitu. Ya Allah kasihan banget gitu ya. Untuk yang memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, perasaan ini salah, ngono salah gitu ya, kayak anak itu akan merasa kayak serba salah gitu ya Bu. Kemudian diawasi, ada aja gitu ya kekeliruannya. Yang terakhir yaitu sebagai seorang manajer, jika kita memang memposisikan kita sebagai seorang manajer untuk setiap kesalahan, memperbaiki setiap kesalahan anak itu, anak akan berkata seperti ini, bagaimana caranya saya bisa perbaiki keadaan. Wah ini luar biasa keren kalau yang ini ya, sebagai posisi kita seorang manajer itu. Semoga kita dari sini nanti belajar seperti itu ya Bu. Ini lebih seru lagi untuk kelanjutannya. Next belajar. Nah ini dia. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Adakah yang mau menceletuk? Kenapa keyakinan kelas? Yakin kita. Kenapa nggak peraturan gitu? Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku. Terus sama dulu aja ini. Menurut Gazes pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu kemampuan dari dalam diri intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu memang bahasanya sebelum kita membuat keyakinan kelas itu memang ada tahapan-tahapannya Bu. Jadi setiap kelas itu akan berbeda. Kelas saya dengan kelasnya Bu Arfah akan berbeda. Jadi kita belajar dari apa yang kita perlukan dalam membuat keyakinan kelas itu. Contohnya kalau di kelas saya itu kebetulan ada anak itu yang suka datanya terlambat gitu. Kemudian ada anak yang suka membawa mainan ke sekolah. Terus ada anak yang suka berbicara kotor seperti itu ya, sehingga menimbulkan kosakata baru buat teman-temannya, seperti itu, menularkan kosakata baru. Jadi peraturan kelas, keyakinan kelas itu setiap kelas itu bisa berbeda sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing, seperti itu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ibu, segitiga restitusi ini saya sudah menerapkan di kelas saya dan itu Masya Allah ya, luar biasa. Awalnya beberapa teman itu sempat menelpon ke saya, Bu, aku sudah melakukan segitiga restitusi, lihat di TKP-nya ya, aku kok terus memikir dirimu, katanya seperti itu. Tapi Masya Allah, subhanallah, anak saya kooperatif sekali ketika saya ajak membuat video segitiga restitusi tersebut. Jadi ketika itu ada anak itu yang memang sering datang terlambat dan kita keyakinan kelasnya memang ada seperti itu. Kalau nanti datang telat itu karena apa? Memecah konsentrasi fokus anak ya. Ketika kita berada dalam circle pas berdoa gitu, tiba-tiba Assalamualaikum, udah fokusnya udah mengarah ke sana, sehingga kita membuat kesepakatan keyakinan kelas kita itu ada datang tepat waktu. Datangnya jam berapa gitu lah. Itu ada namanya Mas Faiz. Itu kan rumahnya itu Jenang Murni itu lah ya, cedak gitu, dekat banget gitu. Itu sering banget telat, apalagi minimal banget itu waktu temannya sedang senam itu.
Lah sering banget dilarang pas hari itu kok gitu telat juga. Waktu telat itu kemudian saya tanya Mas Faiz, kenapa telat? Mas Faiz hari ini datangnya telat apa tidak? Kan karena anak TK ya, jadi harus dikasih sedikit pematik gitu. Telat. Kenapa lo nak telat gitu? Aku bangkok. Bangkoknya bangunnya jam berapa? Jam 5 ya masih pagi loh ya. Jam berapa bangunnya? Jam 6 gitu. Kenapa kok bangunnya jam 6? Ternyata tidurnya malam. Terus dibangunin bapaknya itu enggak bangun-bangun. Alhamdulillah Bu, cukup kooperatif seperti itu ya. Jadi anak-anak kelompok A itu kan masih kecil banget. Dilala yang saya ambil contoh itu memang anak juga masih kecil. Dan bisa menjawab seperti itu luar biasa. Berarti besok harus bagaimana? Saya ingatkan keyakinan kelas kita. Menurut Mas Faiz, sesuai nggak itu dengan keyakinan kelas kita? Jawabnya nggak boleh. Nggak boleh itu gimana? Nggak kayak kelas kita katanya gitu. Jawabnya itu. Nah terus harus gimana? Harus cepat apanya? Bangunnya cepat. Saya itu sewenang dan parang sekali dengan hasil apa yang resolusi saya lakukan itu Bu.